Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian kita dari kitab Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu, tepatnya di halaman 286, di mana kita masih membahas tentang penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang macam-macam syirik, macam-macam kesyirikan. Sedikit kita ulangi sebentar agar bersambung dengan pembahasan kita pada hari ini, bahwa Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita syirik itu ada dua macam. Yang pertama, syirik berkaitan dengan zat Allah, yaitu diri Allah. Yang pertama, syirik yang berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesyirikan yang berkaitan dengan muamalah atau ibadah kita kepada Allah. Jadi interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua macam bentuk kesyirikan. Yang pertama, kesyirikan yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, kita membagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada syirik ta'til, yaitu orang ini meniadakan Allah, meniadakan Tuhan. Jadi ini syirik yang pertama, macam yang pertama dari syirik yang pertama, yaitu syirik ta'til. Dia meniadakan Tuhan, seperti Fir'aun la'natullahi alaihi. Macam yang kedua dari syirik yang pertama, syirik yang berkaitan dengan zat Allah, adalah syirik yang dia tidak meniadakan Allah, tapi dia membuat sekutu, artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Nasrani. Dia tidak menolak Allah. Orang-orang Nasrani tidak menafikan Allah, tidak meniadakan Allah, tapi dia menambah. Jadi menambah Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan Allah itu adalah salah satu di antara tiga. Nah, ini syirik yang masih berkaitan dengan zat Allah, tapi tidak seperti syirik ta'til yang pertama. Ini macam kesyirikan yang pertama, yaitu syirik yang berkaitan dengan zat Allah. Baik itu syirik ta'til atau syirik yang dia tetap menetapkan Allah, tapi dia menetapkan juga Tuhan yang lain. Yang kedua, itu adalah syirik ibadah dan syirik muamalah, kesyirikan yang terjadi dari praktek ibadah manusia atau interaksi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemarin dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ini lebih mudah dipahami sebagaimana dikatakan dalam halaman 284. Jadi syirik dalam ibadah itu adalah syirik yang dilakukan oleh orang yang meyakini la ilaha illallah. Jadi syirik dalam ibadah itu adalah orang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala
dari hal yang lain. Apakah dia mengkhususkan ibadah ini untuk dia atau untuk orang lain, artinya dia tidak ikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita tulis barangkali tidak ada spidol, tidak ada spidol. Tapi insya bisa dipahami bahwa jadi kita pelan-pelan bahwa syirik itu ada dua. Jadi syirik yang pertama itu adalah kesyirikan yang berkaitan dengan diri Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan zatnya. Yang pertama adalah syirik yang berkaitan dengan zat dan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terbagi menjadi dua, syirik ta'til, meniadakan Allah, meniadakan Tuhan. Yang kedua, dia tidak meniadakan Allah, tapi dia menambah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua adalah syirik atau kesyirikan kepada Allah dalam ibadah, dalam muamalah, dalam interaksi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang ini yakin la ilaha illallah, orang ini meyakini Tuhan itu hanya Allah. Tapi ketika dia ibadah, dia menyekutukan Allah. Ada menyekutukan dalam niatnya atau dalam perbuatan lafalnya. Ada ibadah yang dilakukan yang mestinya untuk Allah murni, tapi dia tidak lakukan itu. Ini syirik dalam ibadah. Nah, kemarin kita sudah baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di halaman 285 Surat Al-Kahfi ayat terakhir ya, di halaman 285. Imam Qayyim mengatakan semua bentuk riya adalah syirik. Nah, di antara kesyirikan yang terjadi dalam ibadah itu seringkali adalah riya, yaitu seorang beribadah tapi ingin dilihat dan dipuji. Itu riya. Jadi ingin dilihat agar dipuji. Ini namanya riya. Ini yang sering kali menyerang ibadah seseorang. Jadi kadang orang itu sudah yakin la ilaha illallah, bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya, tapi kadang ketika ibadah dia riya. Itu yang paling sering. Makanya kemarin dalam hadis dari Ibnu Hibban Nabi katakan bahwa kesyirikan kecil ini, syirik riya ini asfar min dabi'in amal, lebih lembut daripada langkah semut. Sehingga kadang kita nggak sadar, kita beribadah, kita yakin Allah itu Maha Esa, tapi ketika kita ibadah kadang masih ada keinginan untuk dipuji, ingin dilihat agar dipuji. Ini perlu digarisbawahi. Riya itu adalah ingin dilihat. Orang beribadah ingin dilihat agar dipuji, itu riya. Tapi kalau seandainya ada orang beribadah ingin dilihat untuk ditiru, itu boleh nggak Pak? Itu boleh nggak Pak? Ada orang ibadah nih, tujuannya ingin dilihat agar ditiru, boleh nggak Pak? Boleh. Itu riya atau bukan? Sama. Secara asal itu bukan riya, karena dia tujuannya bukan ingin. Jadi riya itu adalah ingin dilihat agar dipuji. Itu riya. Karena kadang kita butuh mengajarkan orang dengan praktek. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Intubdus shadaqati fani'mahi." Kalau kalian bersedekah terang-terangan, kelihatan sama orang, fani'mahi, maka itu sedekah yang bagus ya kamu. Itu adalah sedekah untuk orang melihat agar ditiru. Jadi kan yang tauhid. Kalau ini bagus, bisa jadi amal jariah bahkan. Dan dikatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberikan atau mempraktekkan sunnah yang baik, menampakkan, mengajarkan orang sunnah yang baik, orang ikut, maka ada pahalanya dan pahala orang yang ikut. Itu bedanya. Jadi riya itu bukan berarti, bukan definisinya beribadah agar dilihat, enggak. Beribadah untuk dilihat agar dipuji, itu riya. Itu riya. Tapi kalau orang beramal agar orang lain lihat untuk ditiru,
ini bukan ria. Nah, cuma tadi karena memang ini tipis banget 11-12 gitu kan. Kadang yang awalnya ingin ditiru berubah jadi ingin dipuji. Makanya itu ria. Makanya kemudian kata tadi akhfa min dabibin nama. Syirik itu lebih lembut daripada langkah semut. Sehingga makanya tadi diajarkan doa yang paling baik, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika a'lamu wa astaghfiruka lima ta'ala. Ya Allah, aku berlindung padamu dari berbuat kesyirikan dengan aku sadar, dan aku minta ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku lakukan tanpa kesadaran. Tadi kadang nggak sadar syirik kecil atau syirik ria ini nggak sadar kita. Ternyata kita ria. Makanya dari doa tadi penting banget. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika a'lamu wa astaghfiruka lima ta'ala. Anda bisa dilihat di kitab Dakwah halaman 285. Itu doa yang penting untuk kita hafalkan, bahwa doa dari berlindung dari kesyirikan yang kadang kita lakukan nggak sengaja. Maka kata Imam Qayyim, semua bentuk ria adalah syirik. Semua bentuk ria adalah syirik. Pernyataan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku itu hanya manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Bedanya saya diwahyukan oleh Allah bahwasanya Rabb kalian adalah Allah yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap ingin bertemu dengan Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang digaris bawahi. Jadi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka jangan berbuat syirik, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Allah tidak merinci dalam ayat ini. Allah sebut umum, jangan menyekutukan Allah. Umum, mau syirik kecil, ria dan sum'ah, atau syirik besar, sama. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Umum. Jangan kalian menyekutukan Allah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan dengan di halaman 286, beliau mengatakan artinya, ini arti atau maksud dari ayat tadi, artinya karena Allah itu adalah ilah yang satu, Tuhan yang esa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya ibadah itu semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wajib mengesahkannya dalam uluhiyah. Uluhiyah di ibadah. Ini dapat mengesahkan Allah dengan ibadah. Itu namanya uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Jadi kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Itu uluhiyah. Sebagaimana wajib mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah kita. Maka wajib pula kita mengesahkannya dalam ibadah. Maka oleh sebab itu, dan beliau jelaskan di sini, ini juga kalimat yang penting. Oleh sebab itu, amal soleh adalah amal yang tidak terdapat ria di dalamnya serta terikat dengan as-sunnah. Dari sini penjelasan Imam Qayyim tentang definisi amal soleh. Jadi kata beliau, yang namanya amal soleh itu dua kriterianya. Pertama, dia tidak ria, artinya dilakukan ikhlas. Yang kedua, terikat dengan sunnah, artinya sesuai dengan syariat dan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itulah amal soleh. Karena namanya soleh kemarin kita jelaskan ya, soleh itu secara bahasa artinya benar. Soleh artinya benar. Secara bahasa benar dan baik. Maka amal soleh kalau diartikan secara bahasa artinya amal yang benar, amal yang baik. Maka amal yang benar dalam syariat itu seperti apa? Yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Ada Imam Ibnu Katsir, bukan hanya Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Katsir juga menafsirkan hal yang sama. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Kahfi ayat terakhir 110. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir sama. Imam Ibnu Katsir mengatakan amal soleh adalah yang ikhlas
dan ittiba. Jadi amal dikatakan soleh kalau dia ikhlas, tidak dilihat. Yang kedua, harus sesuai dengan sunnah. Itulah amal soleh. Kalau tidak seperti itu, walaupun nampaknya amal soleh, tapi sejatinya itu bukan amal soleh. Kalau tidak ada satu di antara dua ini, jika ada orang mengamalkan sebuah ibadah tidak ikhlas, tapi sesuai dengan sunnah, maka itu bukan amal soleh. Karena tadi hilang ikhlasnya. Atau sebaliknya ada orang beramal ikhlasnya masya Allah, tapi tidak sesuai dengan sunnah, itu juga bukan amal soleh. Amal soleh. Walaupun orang bilangnya amal soleh. Jadi ya perlu kita pahami. Jadi walaupun orang mengira itu amal soleh, tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, bukan amal soleh. Nah ini yang perlu diperhatikan. Makanya dulu juga ada seorang sahabat yang ketika peperangan itu masya Allah dia terlihat gagah berani. Salah seorang sahabat. Jadi ketika perang dia gagah berani, musuh di sana ditebas. Artinya dia tidak takut dalam perangan itu. Sampai di akhir perang dia terlihat atau didapati telah terbunuh sahabat ini. Jadi sahabat yang lain lihat bagaimana keberanian sahabat ini. Semua musuh dihabisi oleh dia. Tapi di akhir perang orang ini terbunuh. Maka sahabat yang lihat tadi bagaimana keberanian dia mengatakan innahu min ahli jannah. Rasulullah ini tadi sahabat ini masya Allah si bulan ini, insya Allah dia syahid masuk surga. Tapi apa kata lagi Pak? Berdua final, enggak dia neraka. Orang itu tadi orang yang dilihat gagal berani itu kata Nabi ketika akhir perang dia di neraka, bukan di surga. Maka para sahabat pegangan dia itu. Tadi dia masya Allah berani sekali dia. Tapi ternyata apa kata Nabi? Betul tadi dia berani. Tapi di tengah perang dia terkena luka, dia tidak tahan, kemudian dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Artinya amalan dia tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal jihad dia bukan dinilai amal soleh. Bahkan ada lagi wafin. Tidak, maka jadi ketika amal tadi tidak sesuai dengan syariat, sama aja tidak akan diterima. Bukan amal soleh. Bukan amal soleh. Jadi itulah amal soleh harus ada dua ini penting: ikhlas dan ittiba. Tidak lihat terikat dengan sunnah. Nah, ini kata Imam Bukhari. Dan kemudian beliau menunjukkan sebuah doa dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa dalam riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, jadikanlah seluruh perbuatanku termasuk amal saleh, serta jadikanlah semua itu ikhlas untukmu. Janganlah engkau jadikan sedikit pun dari amal tersebut untuk selainmu. Atau dalam bahasa Arabnya Umar mengatakan Allahumma ij'al 'amali kullahu shalihan. Ini doa Umar. Jadi Allahumma ya Allah ij'al, jadikan. Allahumma ij'al 'amali, semua amalku kullahu shalihan, semuanya saleh. Ini doa Umar. Oh ya Allah, jadikanlah semua amalanku itu saleh. Jadikanlah semua amalanku apa? Saleh. Allahumma ij'al 'amali kullahu shalihan. Kemudian waj'alhu liwajhika khalisan. Jadi waj'alhu liwajhika khalisan. Dan jadikanlah dia, waj'alhu, jadikanlah dia, maksudnya amalan tadi. Waj'alhu liwajhika, untuk wajahmu ya Allah, khalisan, ikhlas. Jadikanlah orang ini ikhlas. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Jangan engkau jadikan sedikit pun dari amalmu itu untuk selainmu. Jadi doa betul-betul berharap kepada Allah agar diberikan taufik, agar kita bisa beribadah ikhlas. Jadi Umar berdoa seperti ini. Umar Khattab radhiyallahu anhu, orang yang menjadi masuk surga. Allahumma ij'al 'amali kullahu shalihan. Ya Allah, jadikanlah semua amalku ini saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan,
dan jadikanlah dia ikhlas mengharap wajah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan jangan kau jadikan selainmu dalam ibadah. Ya, betul-betul ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu juga doa yang bisa diucapkan agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan, syirik dalam ibadah itu menghilangkan pahala amal. Jadi apa kerugian gitu ya? Kalau ada orang bertanya apa ruginya dari kesyirikan ini, maka kata Imam Qayyim, syirik dalam ibadah itu kerugian yang pertama menghilangkan pahala amal. Artinya amalan yang dilakukan dengan syirik itu bisa menghilangkan pahala amal tersebut. Baik syirik kecil apalagi syirik besar. Syirik besar bukan hanya menghilangkan pahala amal itu, tapi menghilangkan pahala semua amal. Itu bedanya. Jadi apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Syirik besar ketika orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang pertama adalah syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu perbedaan yang pertama. Jadi syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, di antara perbedaan yang paling terlihat, syirik besar itu ketika dilakukan itu menghapus semua amalan. Bukan hanya amalan yang ada syiriknya, tapi semua amalan yang ikhlas-ikhlasnya pun harus. Makanya apa kata Allah? La'in asyrakta la yahbatanna 'amal. Maka kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, la'in asyrakta, kalau engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amal, akan harus semua amal. Baik yang syirik ataupun yang ikhlas. Itu syirik besar. Beda dengan syirik kecil. Syirik kecil ini lawan dari syirik besar. Pertama, pelakunya tidak keluar dari Islam. Syirik kecil. Orang yang melakukan kesyirikan kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, syirik kecil ini kalau dilakukan di sebuah amal, dia hanya menghapus amalan tersebut saja. Jadi amalan yang ada niatnya tadi misalnya. Jadi misalnya tadi sholat subuh hari ini saya niat misalnya, maka yang terhapusnya yang sholat subuh itu aja. Yang sholat sebelumnya yang ikhlas tetap dihitung. Itu bedanya. Jadi sholat syirik kecil itu hanya menghapuskan amalan yang tercampur kesyirikan. Itu aja. Tidak menghapus amalan yang lain. Beda syirik besar semua terhapus. Semua terhapus. Nah, makanya di antara kerugian kesyirikan, kata Imam Qayyim, bahwa syirik ini dapat menghilangkan pahala amal. Jadi amalan yang tercampur dalam kesyirikan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan terkadang pelakunya mendapat hukuman jika amal itu termasuk perkara yang wajib dikerjakan. Jadi yang kedua, ketika orang melakukan kesyirikan, selain tidak dapat pahala, dia dapat hukuman, dihukum oleh Allah. Kapan? Kalau amalan yang tercampur dengan kesyirikan itu adalah amalan wajib. Karena kan amalan ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang tercampur dengan riya misalnya adalah amalan sunnah, maka itu cuma nggak ada pahalanya. Misal ketika orang puasa Senin lah katakan sunnah, tapi riya dia lakukan. Karena ini sunnah, maka hukumannya hanya tidak dapat pahala. Jadi puasa nggak nyambung. Itu amalan sunnah. Tapi kalau ternyata amalannya adalah amalan wajib, sholat zuhur, atau katakanlah misalnya berjihad tadi, berjihad itu kan wajib. Jika sudah wajib maka berjihad wajib. Ada orang berjihad di mana itu wajib misalnya, dia lihat di sini. Maka di sini bukan hanya dia tidak berpahala, tapi dia dapat hukuman. Makanya hadis riwayat Muslim, ketika Nabi bercerita 3 orang yang pertama kali masuk neraka, di antaranya siapa? Rajulun ustusyhida, yaitu seorang yang
mati syahid di peperangan. Itu orang pertama kali yang akan masuk dalam neraka ada tiga. Pertama orang yang tadi dia berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua orang yang menuntut ilmu agama, membaca Quran. Dan yang ketiga seorang yang bersedekah. Di sini semua maksudnya sedekah wajib, zakat maksudnya. Maka amalan ini yang mereka lakukan cuma adalah amalan wajib, menuntut ilmu agama wajib, berjihad wajib. Kemudian bersedekah dalam hal ini maksudnya adalah membayar zakat dan wajib. Maka ketika mereka semua lihat orang yang jihad ingin dibilang jadi, ingin dibilang bahwa dia memberani kesatria. Orang yang menuntut ilmu ingin dibilang agar dia seorang alim, seorang yang paham ilmu agama. Orang yang bersedekah itu pengen dibilang jagoan dermawan. Maka Allah SWT terang. Jadi bukan hanya tidak dapat pahala, tapi dapat hukuman. Ini kalau seandainya amalan yang tercampur syirik itu adalah amalan yang wajib. Maka melebarkan di sini, bahkan terkadang pelakunya mendapat hukuman jika amal itu termasuk perkara yang wajib dikerjakan. Sebab kedudukan amalan ini sama dengan kedudukan orang yang belum beramal hingga pelakunya dihukum karena dianggap meninggalkan amal tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya secara ikhlas, semata-mata hanya Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma umiru," dan manusia tidaklah diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahu din, kecuali diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Maka siapa saja yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah, berarti dia melanggar perintah ini. Karena tadi Allah perintahkan kita beribadah dengan ikhlas, itu perintah. Maka kalau kita beribadah tidak ikhlas, berarti kita melanggar perintah. Yang namanya melanggar perintah boleh nggak dihukum? Pantas kan? Maka ada hukuman di situ kadang. Jadi orang yang dalam kesyirikan itu kadang mendapat hukuman. Bukan hanya dia hilang pahalanya, tapi dia juga dapat hukuman. Kenapa demikian? Karena dia sudah melanggar perintah. Jadi kalau ditanya kenapa dia dihukum, ya karena dia melanggar perintah. Allah perintahkan kita untuk ikhlas, dia malah tidak ikhlas. Jika pantas dia untuk dihukum. Karena siapa saja yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah, berarti dia tidak melaksanakan perintah ini. Bahkan apa yang dikerjakannya, yaitu beribadah ria misalnya, itu sama sekali bukan yang diperintahkan. Maka itu tidak dibenarkan dan tidak akan diterima. Dari yang lain, ini dari yang lain dalam hadis qudsi yang nomor 27, hadis qudsi, hadis riwayat Muslim. Dari bahwa amalan yang tercampur syirik tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, "Ana aghna syuraka'i an syirki." Bahwasanya aku adalah zat yang tidak butuh sekutu. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang beramal kemudian dia menyekutukan aku dengan selain diriku kepada Allah, fahuwa lilladzi usyrika bihi wa ana minhu bari. Maka amalan tadi untuk sekutu yang mereka sekutukan selain, dan aku tidak mau menerima itu. Kalau ada amalan syirik, Allah tidak mau terima. Wa ana bari'un minhu. Aku berlepas diri dari amalan yang tercampur kesyirikan. Allah tidak terima. Nah ini di antara dalil yang lain bahwa amal syirik itu, amal yang tercampur dengan kesyirikan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya belum jelaskan lagi. Perbuatan syirik ini terbagi menjadi dua. Nah, baru beliau di sini Al-Imam Qayyim menjelaskan syirik besar dan syirik kecil. Di syirik besar dan syirik kecil dalam ibadah. Perbuatan syirik ini, artinya perbuatan syirik dalam ibadah, itu terbagi menjadi dua. Yang terampuni dan yang tidak terampuni, atau besar dan kecil. Jadi yang terampuni maksudnya adalah syirik kecil. Yang tidak terampuni artinya adalah syirik besar. Maksudnya tidak terampuni jika dia mati dalam keadaan musyrik.
kecil atau syirik besar. Tapi kalau orang wafat dalam kesyirikan belum sempat bertaubat, nah tadi. Kalau syirik kecil, maka itu diserahkan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau tidak, Allah akan hukum. Tapi kalau syirik besar, Allah sudah pastikan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan orang-orang yang membuat syirik, maksudnya syirik besar, ketika wafat dalam keadaan musyrik. Maka ini pembagian dua, syirik besar dan syirik kecil, atau syirik yang diampuni dan yang tidak diampuni jika wafat dalam keadaan syirik tersebut. Beliau mengatakan jenis pertama yaitu syirik besar dan paling besar. Tidak sedikit pun darinya diampuni oleh Allah. Syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah. Di antara contoh dari syirik besar adalah syirik dalam kecintaan dan pengagungan. Ini syirik yang di antara syirik yang besar yang tidak akan Allah ampuni adalah syirik dalam kecintaan dan pengagungan. Maksudnya seperti apa? Contohnya kata beliau adalah mencintai makhluk seperti mencintai Allah. Ini termasuk syirik yang tidak diampuni. Ini yang pertama ya, syirik dalam kecintaan dan pengagungan. Jadi ketika seorang mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Ada dua tafsir kepada kata para ulama. Maka dikatakan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan kitab tauhid dalam kitabnya Qaulul Mufid. Jadi Allah berfirman di ayat 165 Al-Baqarah tentang di antara orang yang berbuat syirik, kata Allah, wa minan nas, dan di antara manusia yang menyekutukan Allah, man yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan mereka ini kahubbillah, seperti mencintai Allah. Gitu ya. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa ayat ini itu ditafsirkan dua, atau ada dua tafsiran dari para ulama. Maksudnya bagaimana? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan selain Allah tadi seperti mencintai Allah. Ada dua maksudnya. Itu yang pertama, ada orang yang dia mencintai Allah tapi juga mencintai Tuhan selain Allah. Jadi dia menduakan Allah. Jadi dia cinta sama Allah, tapi dia juga punya Tuhan lain yang cintanya sama seperti dia mencintai Allah. Jadi punya sama, kadar cintanya sama. Jadi maksudnya yuhibbuna kahubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah, dia mencintai Tuhan selain Allah ini seperti cinta dia kepada Allah. Ada dua Tuhan dia itu. Dia cinta sama Allah, dia cinta juga sama si Tuhan ini. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah yuhibbuna kahubbillah. Dia mencintai sesembahan selain Allah ini seperti orang beriman mencintai Allah. Jadi dia nggak cinta sama Allah. Tuhan dia cuma ini selain Allah. Tapi dia mencintai Tuhan selain Allah ini seperti orang beriman mencintai Allah. Dan dulunya sama, itu syirik. Dulunya syirik. Dulunya adalah kesyirikan, bahkan syirik besar. Karena ini dalam ibadah itu apa? Kita kembali ke dalam ya. Rukun ibadah itu yang paling penting apa? Cinta. Rukun ibadah tiga ya, cinta, harap dan takut. Mahabbah, khauf dan raja. Ini rukun ibadah. Dan Al-Imam Al-Qayyim menggambarkan seperti burung. Bahwa cinta adalah ibarat kepala burung, sementara takut dan harap ibarat sayapnya. Artinya kalau cinta itu hilang, kepala burung hilang, maka masih hidup gak burungnya Pak? Enggak. Kalau burung tanpa sayap masih hidup gak Pak? Bisa gak hidup Pak? Burung tanpa sayap masih bisa hidup. Tapi kalau burung tanpa kepala, mustahil dia hidup. Gitu ya. Makanya kata para ulama, cinta itu dalam ibadah itu ibaratkan apa? Kepala burung itu. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang dia tidak mencintai Allah atau dari dia mencintai
mencintai selain Allah dengan kecintaan yang sama tadi, maka itulah syirik besar. Kalau dia mencintai selain Allah, sama dengan cintanya kepada Allah, atau sama dengan orang beriman mencintai Allah, kecintaan dan pengagungan. Maka ini yang Allah maksud dalam ayat ini. Maka ini syirik besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Ketika seorang hamba mencintai dan tunduk patuh mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya Pak, kalau cinta kepada orang tua itu gimana Pak? Syirik bukan Pak? Pertanyaannya gitu kan? Bagaimana cinta kepada anak, kepada orang tua? Boleh atau tidak Pak? Atau syirik? Atau gimana Pak? Maka jawabannya boleh. Karena kecintaan yang dimaksud di sini adalah kecintaan yang melahirkan pengagungan, kecintaan yang melahirkan ketundukan dan ibadah. Itulah cinta ibadah. Jadi cinta ibadah itu adalah kecintaan yang membuat orang itu tunduk kepada yang dia cintai. Kecintaan yang membuat orang itu menyembah beribadah yang dia cintai. Itulah cinta yang dimaksud dalam ini. Dalam kita cinta orang tua kepada anaknya. Itu cinta tabiat. Itu cinta tabiat. Nggak masalah selama dia tidak mencintai hal tersebut melebihi Allah. Jadi cinta kepada anak boleh tidak boleh, cinta kepada orang tua boleh, tapi jangan kecintaan kita kepada anak, kepada orang tua melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi cinta kepada anak itu bukan kesyirikan, karena itu bukan cinta yang ibadah. Apakah ada orang cinta kepada anak yang boleh menyembah anaknya Pak? Atau mengagungkan anaknya? Enggak. Jadi cinta murni cinta sebagai makhluk hidup rahman yang Allah turunkan di muka bumi. Tapi kalau seandainya dia diletakkan di atas cinta Allah dan Rasulnya, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Makanya dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dan dikatakan tidak sempurna iman kalian sampai aku ini menjadi orang yang paling dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada orang lain semua. Itu ya. Jadi cinta di sini dimaksud cinta ibadah, maksudnya adalah cinta yang melahirkan ketundukan, pengagungan dan ibadah kepada Allah. Nah, cinta yang seperti ini kalau diserahkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Akan syirik besar, tidak akan diampuni sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata di sini juga di antara dari yang lain bahwa mencintai selain Allah, yaitu cinta ibadah yang melahirkan ketundukan, pengagungan, itu merupakan kesyirikan. Dikatakan di sini pelaku syirik tersebut berkata kepada sembahan-sembahan mereka tatkala telah dikumpulkan ke dalam neraka, mereka mengatakan Allah, demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin, sesungguhnya kami dalam kesesatan yang nyata. Ibnu sawwikum bi rabbil alamin, karena kami telah menyamakan kalian wahai berhala dengan Allah Rabb semesta alam. Maksudnya dia baru sadar ketika ditanya oleh orang musyrikin, demi Allah kami ini ternyata sesat. Demi Allah kami ini ternyata tersesat dengan kesalahan yang nyata. Kenapa? Kok bisa-bisanya kami menyamakan berhala kami dengan Allah? Menyamakan dalam apa? Dalam hal cinta. Ketika di dunia kami begitu cinta kepada berhala ini. Ketika di dunia kami begitu mengagungkan, tunduk kepada berhala ini. Kok bisa-bisanya ternyata kami menyamakan kecintaan kami kepada berhala ini dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adalah syirik cinta. Dia adalah syirik yang besar, karena tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yang mengatakan di sini di halaman 288. Tapi bagaimana mungkin tanah disamakan dengan sama halnya dari segala macam? Artinya di sini orang yang melakukan kesyirikan telah diketahui bahwa mereka tidak menyamakan sembahan mereka dengan Allah dari segi penciptaan mereka, pengaturan rezeki, mematikan, menghidupkan, kerajaan dan kekuasaan. Jadi orang-orang pelaku syirik dulu itu kan mereka mengakui Allah itu pencipta, ya kan? Mereka mengakui Allah itu pencipta. Mereka mengakui Allah itu apa? Memberikan rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Mereka mengakui. Cuman mereka menyembah berhala apa alasannya kemarin Pak? Untuk menjadi perantara gitu. Katakan dalam surat ayat yang semua. Dan
juga surat Yunus. Kata mereka adalah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka bilang bahwa kami tidak menyembah berhala ini kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka tahu Allah itu adalah pencipta. Bahkan di ayat lain katakan wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaquluna Allah. Dalam surat Az-Zukhruf. Kalau kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang Allah. Jadi mereka tidak menyamakan berhala mereka dari sisi itu. Artinya berhala kami bisa menciptakan kan? Mereka tahu berhala kami tidak bisa menciptakan apa-apa. Mereka tidak menyamakan berhala mereka dengan Allah dari sisi menghidupkan mematikan bukan. Mereka yakin berhala mereka tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Tapi mereka menyamakan berhala mereka dengan Allah dari sisi kecintaan dan pengagungan. Mereka mengagungkan mencintai berhala ini seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirik. Karena kecintaan yang melahirkan ketundukan itu harus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian beliau mengatakan di sini, bagaimana mungkin tanah yaitu seorang makhluk disamakan dengan sama raja dari segala raja, disamakan dengan Allah? Tidak mungkin sama. Bagaimana mungkin hamba disamakan dengan pencipta? Bagaimana mungkin makhluk yang benar-benar fakir, lemah dan membutuhkan, serta yang tidak ada pada dirinya selain ketiadaan, disamakan dengan Allah, Zat yang Maha Kaya, Maha Kuasa, yang kekayaannya, kekuasaannya, kerajaannya, kemurahannya, kebaikannya, ilmunya, bahkan rahmatnya dan kesempurnaannya itu mutlak merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bentuk kezaliman yang lebih buruk daripada ini? Itu adakah kezaliman yang lebih buruk daripada orang menyamakan makhluk dengan Allah? Zalim kan? Maka hukum apakah yang lebih zalim daripada hal tersebut? Zat yang sama sekali tidak memiliki tandingan malah disamakan dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit wal ardh dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan segala puji bagi Allah yang menciptakan kegelapan dan cahaya. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi kemudian orang-orang kafir itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang musyrik tadi menyatakan zat yang menciptakan langit, bumi, kegelapan dan cahaya dengan sesuatu yang tidak memiliki walaupun sekecil zarrah dari langit tidak ada atau bumi bahkan, baik untuk dirinya maupun untuk selainnya. Dua ialah dahsyatnya penyetaraan yang mengandung sebesar-besar dan seburuk-buruk kezaliman. Tidak banyak orang yang menyebutkan Allah itu adalah zalim dan juga bodoh banget. Bagaimana dia menyamakan selain Allah yang serba kurang disamakan dengan Allah yang serba sempurna. Oke, ini yang ditekankan oleh Imam Ibnu Qayyim. Nah, kemudian masuk ke halaman 209, beliau lebih merinci lagi. Bahwa di antara syirik ibadah itu tadi, seperti dia tadi, mulai syirik besar di antaranya adalah syirik dalam kecintaan pengakuan kepada Allah. Beliau kemudian menjelaskan bahwa syirik ibadah ini bisa masuk ke dalam perkataan atau perbuatan. Jadi syirik dalam berinteraksi beribadah dengan Allah itu bisa berupa atau bisa terjadi dalam ucapan kita atau perbuatan kita. Jadi bagaimana syirik itu bisa masuk ke dalam segala aspek kalau kita betul-betul tidak hati-hati dalam menjaga diri kita. Jadi menyebutkan Allah itu bisa berupa perkataan atau perbuatan. Beliau jelaskan di sini. Syirik dalam ibadah itu diikuti oleh perbuatan menyekutukan Allah dalam perbuatan, perkataan, kehendak dan niat. Jadi maka beliau mengatakan di sini 4. Jadi orang berbuat kesyirikan itu bisa dalam perbuatannya, atau dalam perkataannya, ucapannya, atau kehendak dan niat. Jadi bisa kita gabungkan kehendak ada 3 berarti. Jadi bisa dengan ucapan kesyirikan itu, atau dengan perbuatan, atau dengan niat kita bukan, niat dan kehendak kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau mulai dengan perbuatan.
adalah misalnya sujud kepada selain Allah. Mereka perbuatan sujudnya perbuatan apa? Ini di antara contoh kesyirikan dalam perbuatan, yaitu sujud kepada selain Allah, atau bertawaf mengelilingi selain mengitari Baitullah, selain Ka'bah, atau mencukur rambut sebagai ibadah dan ketundukan kepada selain Allah, atau misalnya mencium bebatuan selain Hajar Aswad yang merupakan tangan kanannya di bumi. Ini hadis lemah, ya, bisa kalian lihat fotonya. Jadi Hajar Aswad yang hadis yang mengatakan Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi, itu adalah hadis yang lemah. Coba lihat di footnote nomor 309 atau footnote nomor 309 di bawah. Jadi ini di antara bentuk kesyirikan dalam perbuatan, mencium selain Hajar Aswad, mencium batu selain Hajar Aswad, atau mengusap dan bersujud kepada kuburan. Ini semua adalah perbuatan yang syirik. Jadi sujud, karena sujud itu kan ibadah, ya. Ibadah yang berupa perbuatan. Kemudian tawaf berkeliling, itu ibadah dari perbuatan. Atau mengundur, jadi membotakkan kepala dalam rangka ibadah. Itu nggak boleh kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ketika haji dan umrah bertahan, itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kemudian mencium perbuatan, mencium Hajar Aswad, mencium batu lain selain Hajar Aswad karena berkeyakinan itu diperintahkan, itu juga syirik. Karena yang Allah perintahkan hanya Hajar Aswad. Dan itu pun bukan karena Hajar Aswad punya keutamaan, bukan? Karena Nabi lakukan ini. Jadi kenapa kita mencium Hajar Aswad? Karena Nabi lakukan. Bukan karena Hajar Aswad itu batu yang sakti, bukan. Makanya Umar pernah bilang bahwasanya kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah qabbala kama qabbaltu, kata Umar, wahai batu Hajar Aswad, inni a'lam annaka la tadurru hadha. Wahai Hajar Aswad, saya tahu kau itu cuma batu, tidak memberikan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah qabbala kama qabbaltu. Kalau bukan karena aku lihat dari menciummu, saya tidak akan pernah mau mencium. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mencium Hajar Aswad itu murni karena syariat Nabi. Itu baik. Maka kalau hal-hal ini, perbuatan-perbuatan ini semua kita lakukan bukan untuk Allah, maka untuk kuburan misalnya, atau untuk batu, untuk pohon, maka itulah kesyirikan dalam perbuatan. Terlebih kepada kuburan misalnya yang paling sering. Maka dikatakan di sini ya. Dan beliau mengatakan Nabi melaknat siapa saja yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid, meskipun sholat pada tempat tersebut dikerjakan untuk Allah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah? Dikatakan oleh Nabi melaknat orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh menjadi masjid tempat sholat. Padahal orang sholatnya untuk Allah. Jadi misalkan ada orang sholat, atau mungkin ada kuburan Nabi jadikan masjid misalnya. Orang yang sholat di situ niatnya ikhlas, itu saya dilaknat oleh Nabi. Ini orang yang niatnya ikhlas sholat, tapi di atas kuburan misalnya, itu harus dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka apalagi kalau orang itu sholat untuk kuburan itu. Jadi orang sholat untuk Allah saja. Tapi Pak, kalau dia sholat sengaja bikin masjid, misalkan di kuburan Nabi bikin masjid misalnya, dia sholat di situ untuk Allah, itu dilaknat. Apalagi kalau dia sholatnya untuk kuburan itu, hasil lebih parah lagi. Makanya yang dikatakan oleh kaum muslimin. Maka dikatakan di sini dalam Sahihnya dalam kitab Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wal nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu min quburi anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat baca Quran dan lain-lain. Begitu juga dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih juga, hadis dari Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan,
inna min syaralin nas, bahwasanya seburuk-buruk manusia, man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan hidup. Ada yang hidup ketika hari kiamat terjadi. Itu seburuk-buruk orang katanya. Karena kalau orang beriman itu tidak merasakan hari kiamat, karena akan dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hari kiamat. Itu orang beriman. Allah akan kirimkan api sebelum terjadi hari kiamat. Dia mematikan semua orang yang beriman. Nah, kalau ada orang nggak mati dia dan mengalami hari kiamat, berarti dia apa? Bukan orang beriman. Kan gitu ya. Karena kami katakan dalam hadis Muslim bahwa orang yang beriman itu orang mematikan sebelum hari kiamat. Dia nggak bakal merasakan bagaimana huru-hara hari kiamat besar ya. Tapi kalau orang masih hidup, berarti dia bukan orang beriman. Makanya kami katakan inna min syaralin nas man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya. Orang yang paling buruk adalah orang yang mengalami hari kiamat, hidup dia pada saat terjadi hari kiamat. Dan yang kedua, seburuk-buruk manusia kata Nabi, walladzina yattakhiduna al-qubur masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Tidak cukup sampai sini, ada hadis yang lain. Berikutnya dalam hadis as-sahih juga. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW juga pernah mengatakan, innahu man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Oleh karena janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena aku larang kalian untuk melakukan itu. Ini hadis yang ketiga. Tidak cukup lagi sampai situ, masih ada hadis yang lain. Dalam hadis riwayat Muhammad dan Sahih Ibn, Nabi SAW juga pernah bersabda, la'anallahu sawwaratil qubur wal muttakhidin 'alaiha al-masajid was-suraj. Kata Nabi, Allah melaknat sawwaratil qubur, wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Ya, Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Padahal ziarah kubur sunnah untuk laki-laki. Ziarah kubur itu untuk laki-laki sunnah. Begitu perempuan di sini ada di antaranya hadis ini, karena hadis ini tidak ada sebagian orang mengatakan nggak boleh perempuan ziarah kubur, haram. Kenapa? Karena hadis ini Nabi melaknat Allahu sawwaratil qubur. Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Dalam riwayat lain dikatakan la'anallahu za'irat, bukan sawwarat, pakai za'irat. Za'irat adalah yang berziarah, walaupun cuma sekali. Kalau sawwarat itu sering kali. Ada dua riwayat, za'irat sama zawwarat. Jadi kalau kita bicara wanita boleh nggak berziarah kubur? Para ulama sudah berpendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ada tiga pendapat para ulama tentang wanita. Dan laki-laki ziarah kubur sunnah. Ziarah kubur apa sunnah? Selama tidak menanyakan kuburan itu, ziarah akan tingkat kematian itu sunnah bagi laki-laki. Tapi untuk perempuan ada tiga pendapat para ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Yang mengatakan makruh itu di antara dalilnya hadis ini. Jadi Allah melaknat wanita yang sering itu berarti kan makruh. Kalau sekali-kali mungkin tidak apa-apa, itu makruh menurut sebagian para ulama. Jadi sebagian para ulama yang makruh berdasarkan hadis ini di antara. Begitu juga para ulama mengatakan haram di antara dalilnya hadis ini, tapi dengan riwayat yang tadi, zahirat bukan zawwarat. Di riwayat yang lain, la'anallahu zahirat, dalam riwayat lain Allah melaknat wanita yang berziarah kubur. Makanya berdasarkan riwayat yang lain tadi, para ulama juga sebagian mengatakan haram. Ada yang mengatakan boleh, karena dalil-dalil yang lain juga yang sudah kita bahas itu ya. Allah alam yang lebih kuat atau cenderung pada bahwa perempuan itu lebih baik tidak ziarah kubur. Lebih baik tidak ziarah kubur. Kalau bisa lebih cenderung pada makruh, tapi jangan gitu ya. Seperti itu.
Seperti Ummu Atiyah dalam hadis Bukhari mengatakan, "Nuhina an ittiba'i al-janaiz wa lam yusam 'alaina." Ummu Atiyah bilang, kami dilarang oleh Nabi untuk mengikuti jenazah, walam yusam 'alaina, tapi tidak tegas. Kira itu di antara hadis yang mengatakan makruh. Dikata Ummu Atiyah, kami dilarang oleh Nabi mengikuti jenazah ke kuburan, walam yusam 'alaina, tapi tidak tegas. Itu kata Ummu Atiyah. Seperti itu. Maka lebih baik hati-hati menghormati dosa untuk ziarah kubur. Laki-laki sunnah, laki-laki disunnahkan. Kita kembali kepada hadis ini. Nabi katakan Allah subhanahu Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur wal mutakhidin 'alaiha masajid was-suraj. Dan Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan suraj, yaitu memberikan lentera di kuburan itu. Sengaja gitu ya kuburan, kemudian dikasih lentera-lentera atau sinar-sinar gitu ya, jadi memperindah kuburan tersebut. Itu Allah laknat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sampai situ juga ada hadis yang lain dinukilkan. Dalam hadis yang lain, Abu Razzaq dari Ibnu Syaibah meriwayatkan sebuah hadis pula dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga benar bersabda, "Ishtadda ghadabullah." Allah sangat marah. Allah sangat murka. Ala qaumin, terhadap semua kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Begitu juga ada hadis yang lain tadi. Hadis berikutnya halaman 291. Hadis dari Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Inna man kana qablakum," orang-orang sebelum kalian, orang-orang Yahudi dan Nasara, kana idza mat kalau idza mata fihi rajul salih, kalau ada orang saleh wafat di tengah-tengah mereka, banu ala qabrihi masjidan, mereka bangun masjid di kuburan orang saleh itu, wasawwaru fihi tilka suwar, mereka lukis wajah-wajah orang saleh tadi, ulaika syarrul khalqi inda Allah yaumil qiyamah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ini pertanyaan dari istri beliau, Ummu Salamah yang bertanya tentang Habasyah. Jadi Ummu Salamah kan ikut ke Habasyah, hijrah ke Habasyah. Dia melihat gereja-gereja itu ada foto-foto gitu, ada tulisan-tulisan orang seperti itu. Ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa seperti itu, maka Nabi jelaskan mereka itu ketika ada orang soleh wafat di tengah-tengah mereka, maka mereka akan bangunkan masjid di kuburannya dan dilukis wajah-wajah mereka. Ini pertanyaan dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah bertanya kepada saya. Nah, begitu juga kita katakan di sini, begitulah keadaan orang yang sujud kepada Allah dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Maka bagaimana pula dengan kondisi orang yang sujud kepada kuburan itu sendiri? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi adalah bentuk kesyirikan yang besar. Kesyirikan dari perbuatan adalah ketika seorang beribadah termasuk dalamnya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau katakan, Nabi kita sangat memperhatikan tauhid. Nabi kita sangat memperhatikan bagaimana mengesahkan Allah. Sampai-sampai beliau melarang umatnya mengerjakan sholat sunnah kepada Allah ketika matahari terbit dan terbenam. Kan kita nggak boleh sholat sunnah ketika matahari terbit dan terbenam, itu nggak boleh. Tidak boleh. Itu di antara waktu terlarang. Waktu terlarang untuk sholat. Ada berapa, Pak? Nah, kita ulangi pikir. Ada berapa? 3 atau 5, Mas? Secara umum 3. Secara umum 3, tapi kalau secara rinci 5. Waktu terlarang 3. Yang pertama adalah, jadi kalau kita secara umum 3, yaitu dari sholat subuh, setelah sholat subuh sampai dengan matahari naik. Jadi kalau secara umum, di waktu terlarang itu adalah ketika sholat subuh sampai matahari naik sekitar 1 meter. Jika sholat subuh kan fajar, sholat subuh nih. Setelah kita sholat subuh itu nggak ada sholat sunnah, waktu terlarang. Sampai matahari terbit belum boleh sholat, karena tidak boleh juga sholat ketika matahari terbit. Tunggu dulu sebentar matahari itu naik sekitar
sekitar 1 meter di atas permukaan laut, atau sekitar dari terbitnya matahari sekitar seperempat jam baru naik sedikit. Ini yang pertama, waktu larangan pertama. Yang kedua adalah ketika matahari di atas, yaitu sebelum zuhur sedikit, matahari betul-betul di tengah, itu waktu terlarang sampai dia tergelincir. Kalau tergelincir masuk waktu zuhur. Nah yang ketiga itu setelah asar sampai maghrib. Setelah asar sampai maghrib, waktu terlarang. Jadi kalau sudah selesai sholat asar itu nggak ada sholat sunnah, nggak ada sholat sunnah sampai matahari terbenam, maka sudah boleh belum? Ketika matahari baru terbenam itu belum, itu juga terlarang. Sampai matahari betul-betul terbenam, itulah waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu adalah ketika matahari sudah terbenam, bukan ketika terbenam. Ketika terbenam nggak boleh. Ketika terbenam masih setengah misalnya matahari sunset gitu ya, itu belum. Tapi kalau sudah terbenam mataharinya itu maghrib. Ini kalau secara global, waktu terlarang secara umum. Tapi kalau secara rinci gimana? Setelah subuh sampai matahari terbit yang pertama, yang kedua ketika matahari terbit itu nggak boleh sampai dia naik, ketiga ketika di atas, keempat setelah asar, kelima ketika matahari terbenam. Itu kalau dirincikan aja. Tapi kalau kita tahu yang tiga tadi itu sudah cukup. Ini waktu-waktu terlarang, waktu dilarang sholat sunnah mutlak. Jadi yang terlarang adalah sholat sunnah mutlak ya. Tapi kalau sholat wajib atau sholat sunnah yang ada sebabnya itu boleh. Jadi misalkan ada orang yang telat bangunnya, asarnya bangunnya, dia belum sholat asar karena ketiduran, bangunnya ketika matahari terbenam, dia sholat apa? Asar, ya sholat. Dia belum sholat asar kan? Karena dia sholat wajib. Jadi yang dilarang adalah sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ada sebab, nggak terlarang. Seperti misalkan ada sholat tahiyatul masjid, dia masuk masjid setelah asar, dia sholat yang masuk. Sekarang ada sebabnya di sini dan lain-lain. Dikatakan oleh Al-Ibnu Qayyim kembali sini. Jadi saking Nabi itu memperhatikan bagaimana umat yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai beliau melarang umatnya sholat sunnah di waktu-waktu terlarang tadi. Itu ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah beliau mengatakan hal itu beliau perintahkan agar tidak menyerupai, agar tidak tasyabbuh dengan para penyembah matahari yang sujud kepada benda langit ini pada dua waktu tersebut. Jadi kenapa hikmahnya? Kenapa Nabi larang kita sholat sunnah ketika matahari terbit dan terbenam? Padahal kalau kita sholat itu untuk Allah atau bukan, Pak? Kalau orang muslim ini, dia sholat, maka niatnya untuk siapa? Untuk Allah. Maka orang yang sholat sunnah untuk Allah itu tetap Nabi larang jangan ketika matahari terbit dan terbenam. Kenapa? Karena takut tasyabbuh dengan penyembah matahari. Padahal kita tahu insya Allah orang ini niatnya untuk Allah. Tapi Nabi nggak pengen. Nabi itu menutup semua jalan kesyirikan. Jadi jangan sampai sama. Kaum muslim itu jangan sama dengan orang-orang musyrik. Memang orang itu sholat untuk Allah, tapi waktunya sama. Sama. Orang penyembah matahari itu beribadahnya sujudnya ketika matahari terbit dan terbenam. Sehingga Nabi larang umatnya agar jangan tasyabbuh, jangan sama. Jangan sama. Walaupun kita tahu insya Allah nggak ada orang muslim menyembah matahari, insya Allah nggak ada. Tapi apa? Karena sama. Tapi tutup jalannya. Saking Nabi apa? Perhatian tentang tauhid. Nabi tutup jalan-jalan menuju kesyirikan. Jadi untuk apa? Untuk menutup sarana kerusakan. Beliau juga mencegah sholat sunnah setelah sholat subuh dan asar. Karena kedua waktu tersebut bertepatan dengan kedua waktu sujudnya para kafir kepada matahari. Jadi semua itu ada hikmahnya gitu. Jadi kenapa tadi kita dilarang untuk sholat sunnah di waktu-waktu terlarang tadi? Karena apa? Jangan sampai kita sama dengan perbuatan orang kafir yang menyembah matahari. Kemudian dikatakan di sini, adapun mengenai sujud kepada selain Allah, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan
tidak boleh dan tidak pantas seseorang itu sujud kepada seseorang kecuali atau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas, tidak boleh. Jadi tidak pantas dan tidak boleh, tidak layak seseorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tidak layak ini dalam firman Allah dan sabda Rasulnya ditunjukkan kepada perkara-perkara yang benar-benar terlarang secara syariat. Sebagaimana Allah berfirman misalnya dalam surat Maryam ayat 92, "Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada." Tidak layak. Ini kalimat yanbaghi. Yanbaghi itu yang layak. La yanbaghi atau dia tidak layak. Atau ma yanbaghi artinya tidak layak. Maka tidak layak di sini bukan seperti pengertian tidak layak kita. Kalau kita bilang tidak layak itu kan lebih kepada makruh ya. Kalau kita bilang tidak layak itu kan lebih kepada makruh. Contoh misalnya ketika kalau tidak elok itu lebih kepada tidak pantas. Kalau bahasa kita itu maksud lebih kepada seperti makruh artinya masih boleh tapi tidak pantas saja. Tapi kalau dalam bahasa syariat kalimat la yanbaghi itu artinya betul-betul tidak boleh. Kita harus paham ini maksudnya bukan masih boleh, tidak betul-betul tidak boleh. Kalimat la yanbaghi, ma yanbaghi dalam bahasa syariat itu menunjukkan tidak boleh, menunjukkan apa? Haram. Di antaranya tadi firman Allah mengatakan dalam surat Maryam, wa la yanbaghi, tidak layak Allah itu punya anak. Ini tidak layak, tidak boleh. Allah dikatakan punya anak. Jadi ma yanbaghi di sini artinya apa? Haram, bukan makruh. Haram, lebih haram. Lima yang banyak rahman yang takhir walad. Tidak pantas, tidak layak Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dan juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang makna yang bagi itu adalah haram, bukan makruh. Baik, kita masuk yang ke F. Yang ke F ini adalah menyebutkan Allah dengan lafaz, dengan ucapan. Kalau tadi kita bahas tentang bentuk kesyirikan yang terjadi dalam perbuatan sujud kepada Allah, sujud kepada kuburan misalnya, kemudian selain Allah, tawaf selain ke Ka'bah. Maka berikutnya Imam Qayyim menjelaskan tentang kesyirikan dari lafaz ucapan. Beliau mengatakan bahwa di antara perbuatan menyekutukan Allah juga itu terjadi dalam ucapan. Contohnya adalah ketika seorang bersumpah dengan selain Allah. Ini di antara contoh syirik dalam ucapan. Walaupun ini syiriknya bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kalau bersumpah dengan selain nama Allah, itu bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Tergantung dengan niatnya. Jadi dikuatkan dengan niatnya. Kalau misalnya dia bersumpah misalnya dengan selain nama Allah, demi pohon, atau demi bintang, atau demi arek, maka itu bersumpah dengan selain Allah. Kalau dia meyakini bahwa si akad ini sama dengan Allah, itu syirik besar, itu syirik besar. Tapi kalau cuma sekedar lafaz, tetap dia meyakini Allah Maha Besar, itu syirik kecil, syirik kecil. Secara asal bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik kecil. Tapi kalau dia berniat atau ketika dia sumpah itu memang dalam hatinya dia meyakini bahwa yang dia sumpah ini sama dengan Allah, itu syirik besar. Hari ini bersumpah dengan selain nama Allah, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Ini satu aja. Maka termasuk Rasulullah pun tidak boleh. Harus demi Allah. Demi Allah. Atau dengan sifatnya demi Ar-Rahman, tetap Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang Nabi suka walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah bersumpah dengan apa? Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Nabi katakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ini syirik dalam ucapan. Begitu juga contoh lain adalah syirik dalam ucapan orang mengucapkan kepada orang lain Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak.
juga syirik dalam ucapan Masya Allah wa syi'ta. Jadi Masya Allah artinya atas kehendak Allah dan wa syi'ta dan kehendak. Ini syirik. Ini juga bisa syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung niat tadi. Kalau niatnya memang betul-betul orang ini punya kehendak sama dengan Allah, maka dia syirik besar. Artinya kehendak orang ini sama dengan kehendak Allah, maka syirik besar. Tapi kalau hanya sebatas ucapan, dia tetap meyakini bahwa Allah yang lebih tinggi, itu syirik kecil. Jadi Masya Allah wa syi'ta ini tidak boleh. Kenapa? Dalam sebuah hadis dikatakan di sini ada seseorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Ya Rasulullah, atas kehendak Allah dan kehendak. Maka Nabi marah dan katakan di sini, aj'altani lillahi niddan. Apakah engkau jadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Tadi apa? Katakanlah Masya Allah wahda. Katakanlah Masya Allah saja, atas kehendak Allah saja. Atau yang kedua boleh Masya Allah thumma syi'ta, diganti kuatnya dengan thumma. Jadi ada dua pilihan yang baik. Jadi kita bilang Masya Allah saja, artinya atas kehendak Allah saja. Atau kalau misalnya kita ingin terima kasih, misalkan sudah ditolong orang, maka kita bilang Masya Allah thumma syi'ta, harus pakai thumma kemudian. Jadi saya alhamdulillah selamat karena kehendak Allah kemudian kehendakmu membantu saya. Jangan pakai dan, karena dan itu menunjukkan apa? Menyamakan. Tapi kalau thumma tetap orang itu taruh di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu di sini nggak disebut apa ya? Dulu kalau kita lihat dalam kitab Tauhid, kita dapat khusus tentang kalimat ini, di mana dinukilkan sebuah hadis dalam riwayat Nasai. Jadi ada orang Yahudi datang ke para sahabat Nabi. Apa kata orang Yahudi kepada orang-orang Muslim? Innakum tusyrikun. Wahai orang-orang Muslim, kalian itu melakukan kesyirikan. Masya Allah. Orang Yahudi. Orang Yahudi sedang awal menghidupkan kepada orang Muslim. Wahai kaum muslimin, innakum tusyrikun. Wahai orang Muslim, kalian itu berbuat kesyirikan. Maka ditanya kepada Nabi, apa syiriknya itu? Bagaimana syiriknya kamu lakukan itu? Maka kata orang Yahudi, kalian mengatakan selalu wal Ka'bah, demi Ka'bah, dan kalian selalu mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Jadi dulu para sahabat suka gitu, sebelum dilarang. Jadi sahabat itu dulu suka bilang wal Ka'bah, demi Ka'bah, demi Ka'bah. Dia bersumpah dengan selain apa? Begitu juga para sahabat sering bilang Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Maka itu diingatkan oleh orang Yahudi. Wahai orang Muslim, kalian syirik ini. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Tidak boleh bilang Masya Allah, Masya Allah kayak Yahudi. Tapi dia lupa, dia syiriknya besar. Dia menyebut kepada Allah. Itulah Yahudi. Aib dia yang besar dan kelihatan. Tapi bagaimana Nabi? Mereka tidak bisa belajar dari Nabi. Nabi terima kritik itu. Maka Nabi setelah mendengar itu, Nabi kumpulkan para sahabat. Kata Nabi, jangan lagi kalian bilang wal Ka'bah, tapi bilang wa bil Ka'bah, dan Rabb Ka'bah yang demi Allah. Wala taqul Masya Allah wa sya'a Muhammad, jangan kalian bilang karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad, tapi Masya Allah wahda, katakan saja Masya Allah saja. Nabi terima mereka kritikan itu, walaupun datang dari orang Yahudi, karena orang itu salah, tidak boleh. Cuma tadi orang Yahudi syirik kecil orang lain dia luruskan, syirik besar ada dalam diri dia tidak ada. Makanya ini yang perlu diperhatikan dalam lafal. Dalam lafal itu, dalam lafal biasanya syirik kecil, jadi seperti bersumpah dengan selain nama Allah, itu syirik kecil asal. Tapi bisa jadi syirik besar. Juga kalimat tadi Masya Allah wa syi'ta, itu juga bisa syirik kecil atau syirik besar. Diganti kita dengan Masya Allah saja atau Masya Allah thumma, kemudian. Kemudian di antara syirik ucapan juga pengucapan seandainya lau. Kalau seandainya antara fulan pasti seperti ini.
Itu juga syirik kecil. Syirik kecil bisa juga jadi syirik besar. Ini di antara ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Maka tadi kamu sudah sebenarnya. Insyaallah kita akan kepada tahap berikutnya. Jadi ini di antara contoh. Kita akan lihat rinciannya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ini contoh di antara syirik dan ucapan adalah tadi ucapan bersumpah dengan selain nama Allah, mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu diganti harus dengan kemudian dan seandainya kalimat seandainya itu juga di antara bentuk syirik kecil yang harus dihindari. Syirik dalam ucapan. Wallahu a'lam. Demikian jika ada pertanyaan silakan tanyakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah belum tidak agak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga ustaz dan merahmati para ulama amin wa iyyakum ajma'in. Afwan tanya di luar tema. Kalau seandainya kita lagi sholat terus ada yang mengucapkan salam, kita akan dianjurkan untuk mengisyaratkan tangan. Terus pertanyaannya, isyarat tangannya itu seperti apa? Terus pas tadi isyarat tangan itu kita jawab salamnya di hati apa enggak usah. Dan kalau ada hadisnya di mana Nabi SAW itu ketika ada orang mengucapkan salam kepada Nabi, maka Nabi mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya adalah seperti ini. Jadi dia si punggungnya itu di pada langit seperti ini. Jadi ketika ada orang Assalamualaikum ke Nabi seperti ini. Isyarat dengan tangan. Dan dalam hadisnya tadi tidak ada di Rasulullah. Jadi Nabi angkat tangannya dan dari disebutkan dalam hadis itu Nabi mengucapkan salam itu atau menjawab salam itu. Sehingga Allah Alam ketika ada orang mengucapkan salam kita sedang sholat, maka kita cukup dengan mengangkat tangan saja seperti ini. Tadi mengangkat tangan untuk menjawab salam dia. Jadi tidak perlu kemudian dijawab dalam hati ataupun dengan lisan, cukup dengan isyarat tangan. Karena memang dalam hadisnya Allah tidak dijelaskan Nabi itu menjawab dalam hati atau tidak. Saya pertanyaan di luar ini juga, boleh nggak ucapkan salam kalau orang lagi sholat Pak? Ini kan yang jawab salam. Kita lagi sholat ada yang salam, kita jawab seperti ini. Pertanyaan kedua, boleh nggak kita salam kalau orang lagi sholat? Lagi sholat sedang kita Assalamualaikum. Boleh nggak? Di sini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang makruh mengatakan. Tapi yang jelas jangan berdosa. Jadi tidak usah mungkin kita akan sholat dan salam ya. Tunggu dia selesai sholat baru kita salam. Itu tentang sholat. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz bertanya, apakah boleh kita meminta didoakan oleh orang soleh? Jawabannya boleh selama masih hidup orang soleh. Karena para sahabat dulu minta doa kepada Nabi seperti Bukasyah bin Hasan dalam hadis 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ketika Nabi jelaskan, Bukasyah bilang, ya Rasulullah ud'uni, ya Rasulullah tolong doakan saya agar saya termasuk orang yang masuk dalam surga tanpa hisab dan azab. Maka Nabi katakan, engkau termasuk dalamnya wahai Bukasyah. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang minta doa kepada Uwais Qarni. Jadi ketika masih hidup boleh. Tapi ketika meminta doa orang soleh yang sudah wafat, mereka sudah di luar kemampuan dia yang butuh doa. Orang yang wafat, mau dia soleh, maupun tidak, dia butuh doa. Bukan kemudian kita meminta doakan kepada orang soleh. Tapi kalau dia masih hidup, maka boleh. Walaupun asalnya yang lebih afdal kita doa sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau bertanya boleh atau tidak, kita minta didoakan kepada orang-orang
pamannya Nabi Abbas untuk sholat istisqa, memimpin sholat istisqa. Jadi selama masih hidup boleh. Tapi ketika sudah wafat kan apa? Tapi kalau afdolnya apa? Afdolnya kita langsung minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dengan ahlul ahwa dan contohnya seperti apa? Ahlul ahwa, ya, ahl itu artinya orang, ya, atau orang yang mengikuti ahwa, jamak dari hawa nafsu. Di ahlul ahwa adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi dia, misalkan dia sudah tahu kebenaran, dia sudah tahu ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tapi dia tidak dia ikuti dan dia mengikuti hawa nafsunya, maka itulah ahlul ahwa. Contohnya seperti apa? Tidak usah jauh-jauh ya. Kadang kita sendiri ahlul ahwa kan. Kita kadang itu ikuti hawa nafsu kan. Sudah tahu ini nggak boleh masih dikerjakan. Ini nggak boleh dilibat. Sedikit aja kan orang. Cuma setahun kok. Seperti kayaknya gitu. Itu ahlul ahwa juga masuk. Seperti itu. Jadi ahlul ahwa itu umum. Dia orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Artinya dia meninggalkan syariat, tapi memilih hawa nafsu yang enak untuk dia. Maka itulah ahlul ahwa. Itu contohnya. Dan kadang kita tanpa sadar jatuh juga dalam hawa nafsu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua dan berkati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesusahan keluarga kaum muslimin dan agama yang hak ini, amin wa iyyakum. Satu pertanyaannya adalah setelah kita mengerjakan sholat wajib, kita menyadari bahwasannya kita sudah melakukan perbuatan riya. Apakah perlu melakukan sholat kembali? Nah, kalau yang yakin dari sholat saya riya, maka pertama itu istighfar, tobat sama Allah dan ulangi sholatnya. Karena tadi tidak diterima sholatnya tercampur dengan riya. Karena tadi riya itu menyebabkan amalnya tidak diterima, walaupun tidak menghapuskan semua amalan, tapi amalan yang ada riya itu ada terima. Makanya dari sholat wajib, bahkan selain tidak diterima, bisa jadi kemudian dihukum karena di amal yang wajib. Sehingga ketika kita sadar bahwa sholat kita itu riya, istighfar sama Allah, tobat, kemudian ulangi lagi sholatnya. Karena tadi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, apakah boleh melakukan sholat jenazah setelah waktu asar? Jawabannya boleh, ya. Karena sholat jenazah adalah fardu kifayah, bukan sholat sunnah. Karena tadi yang dilarang di waktu-waktu terlarang itu adalah sholat sunnah mutlak. Jadi yang dilarang, jadi yang dimaksud dalam waktu terlarang sholat adalah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tanpa sebab. Adapun sholat wajib, baik itu wajib ain atau wajib kifayah, seperti sholat jenazah ini wajib kifayah, dia bukan sunnah, dia adalah fardu kifayah. Maka boleh, walaupun waktu terlarang, termasuk setelah asar. Ada orang yang wafat setelah asar, masa dia kena tunggu dulu, dibiarin dulu, tunggu sampai maghrib, enggak, langsung. Ada orang wafat, urus, sholatkan, kemudian dikuburkan. Karena Nabi perintahkan asli mobil jenazah, segerakan pengurusan jenazah. Maka sholat jenazah boleh dilakukan walaupun di waktu-waktu terlarang, karena yang terlarang adalah sholat sunnah mutlak. Allah a'lam bishawab. Ada yang teman sekali. Kalau tersiratnya riya itu ada di dalam ibadahnya sendiri, bukan di niatnya. Maksudnya di tengah Ketika lagi jalan. Baik, nah, bagaimana kalau dia tidak di tengah jalan itu? Jadi kadang dia, kita akan bahas juga ini pernah dibahas oleh Syafi'i dalam kitabnya Qaulul Mufid tentang kitab tauhid. Jadi beliau punya kitab penjelasan kitab tauhid namanya Qaulul Mufid. Ketika di bab riya, Syafi'i menjelaskan bahwa riya itu bisa terjadi di atau ada tiga kemungkinan terjadi riya. Yang pertama dari asal
asal dari awal dia sudah riya. Riya itu keadaan yang pertama itu orang dari awal sebelum takbiratul ihram dia sudah riya. Ketika sholat artinya orang lihat dia, baru dia Allah. Dari awal sudah riya nih. Maka ini dari awal semuanya nggak terima terkorak karena dari awal sudah riya. Nah yang kedua, kadang riya ini timbulnya di tengah-tengah. Jadi pas sholatnya mungkin ikhlas, tiba-tiba ada orang di sampingnya, wah dia langsung saya harus bagus di sholatnya. Gitu. Jadi di tengah-tengah. Maka kalau di tengah-tengah, kata Sufyan terbagi lagi dua. Jadi keadaan yang kedua, riya yang timbul di tengah ibadah itu dibagi lagi dua. Kalau yang pertama, kalau ibadahnya ini tidak berkaitan satu sama lainnya, jadi dari awal sama akhirnya tidak bersambung, maka yang ikhlas diterima. Apa kita mulai? Jadi kalau di tengah-tengah kita bagi dua. Satu, kalau kita langsung melawan, lupa itu bagi seperti ini. Jadi dua, riya datang di tengah. Bagi dua. Pertama kita langsung lawan. Jadi memang sempat ada orang kata istighfar ke jalan. Istighfar. Kita lawan langsung. Ini kalau salah. Jadi lihatnya muncul di tengah terus kita lawan, kalau salah. Nah yang kedua ini kita teruskan, kita nikmati lihat yang di tengah. Nah, maka itu dibagi dua lagi. Bagi dua lagi. Yang satu, kalau ibadahnya tidak bersambung satu dengan yang lainnya, maka yang ikhlas jadi diterima, yang tidak ikhlas tertolak. Contohnya apa? Sedekah. Sedekah misalnya ya. Jika ada orang masuk ke masjid ini, dia sedekah, masukkan 10.000 ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pas dia lagi masukkan, yang pertama datang orang masuk masjid, sedekah juga 10.000 juga. Nah dia kemudian dia sedekah yang kedua kali 100.000 merah. Didiakan sama orang sedekah yang pertama dan kedua itu nyambung nggak Pak? Yang pertama 10.000 dia ikhlas, yang 100.000 dia riya. Ini kan nggak saling berkaitan. Maka yang 10.000 ikhlas diterima, yang 100.000 nggak diterima riya. Karena apa? Karena ibadahnya satu sama lain tidak bersambung. Kan berada di tengah-tengah. Tapi yang pertama tadi ikhlas dan tidak bersambung dengan yang kedua. Ini yang pertama. Nah yang kedua, kalau riya muncul di tengah-tengah, kita biarkan dan ternyata ibadahnya itu bersambung sampai akhir, sampai sholat. Sholat itu kan rakaat pertama sampai rakaat keempat, salah satu nyambung. Misalkan dia rakaat pertama kedua ikhlas, pas ketiga baru ada orang dia mulai riya dan dia menikmati itu. Rakaat ketiga dan keempat riya. Nah, dalam hal ini rakaat ke satu dan keduanya ikhlas tetap tidak diterima. Kenapa? Karena ibadahnya satu kesatuan, bukan terpisah. Ini kalau lihatnya di tengah-tengah, maka ini berdasar dari Syafi'i. Jadi kalau dia muncul tengah-tengah, tepis. Kalau kita tepis maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita biarkan seperti itu, maka ibadahnya tadi. Kalau ibadahnya berbeda, tidak saling berkaitan dari awal sampai akhir, maka yang ikhlas diterima, yang tidak tertolak. Tapi kalau ibadah yang bersambung seperti puasa kan dari awal sampai maghrib nyambung. Maka kalau dari awal dari jam subuh dia ikhlas sampai zuhur, pas sampai zuhur dia itu semua ibadahnya kan diterima. Kan puasa adalah satu kesatuan. Itu ada terima semua. Seperti itu. Ada yang ketiga itu riya atau dipuji setelah amal. Jadi ketika beramal dia ikhlas. Tapi ketika ada orang yang puji dia senang. Ini biasa juga ada. Jadi kita senang dipuji setelah ibadah. Maka kan yang ketiga ini ada sustaining. Selama dia masih menjaga hatinya, insya Allah tidak membatalkan amal tadi. Jadi tidak membatalkan amal tadi. Karena itu adalah kabar gembira untuk orang yang beriman. Jadi ketika ada orang beramal baik, ikhlas, kemudian orang berkata baik tentang dia, maka itu tidak masuk dalam dia. Jadi dia senang tidak dianggap baik, itu nggak masalah. Kalau ini pujinya itu atau senang dengan pujian itu setelah amal selesai, maka itu tidak menjadi masalah, insya Allah taala.
Wanita haid tidak membuat sholat ya. Tapi di sini sebagai contoh, panas selesai haid di jam 2 siang, namun kondisi masih berada di kantor dan tidak memungkinkan untuk mandi bersuci atas haid. Sedangkan jam pulang kantor di waktu maghrib atau isya. Nah di sini yang pertama tadi sholat itu tidak diqadha untuk wanita yang haid, hanya puasa. Cuma mungkin pertanyaan ibu di sini adalah bagaimana kalau ada orang suci di jam 2 siang, artinya itu waktu zuhur, waktu zuhur. Sementara nggak bisa mandi, kalau di kantor seperti itu ya, nggak bisa mandi. Maka apa yang harus dilakukan kemudian? Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya dia bisa mandi, lebih baik mandi. Artinya mungkin kantor ada yang nggak bisa mandi, kan? Atau yang bisa mandi, maka lebih baik dia mandi. Kemudian dia sholat zuhur, karena dia buat itu masih waktu zuhur. Dia sholat zuhur. Jadi sebisa mungkin cari dulu bagaimana caranya dia bersuci, seperti itu. Kalau tidak bisa, misalkan tidak bisa asal misalnya mandinya asal misalnya, jadi jamaah saja di mata akhir, karena ini jamaah. Atau kalau tidak bisa sama sekali tayamum, dia tayamum, kemudian dia sholat dengan tayamum, dia bersihkan, kemudian dia tayamum. Kalau tidak bisa, tapi tadi yang lebih baik adalah cari bagaimana caranya agar dia bisa mandi. Apalagi kalau misalkan ibu itu kadang kalau haid itu ada waktunya, karena sudah tahu bahwa bentar lagi bakal suci. Maka sebelum berangkat mungkin dia sudah bawa peralatan mandi. Jadi harus sudah punya kemungkinan saya akan suci ketika di kantor. Itu kalau seandainya haidnya sudah teratur. Karena ada perempuan seperti itu ya. Jadi ketika sudah mulai berkurang haid itu kan kadang awal-awal banyak. Nanti lama-lama berkurang sedikit. Nah, itu kan punya feeling. Begitu biasa punya feeling bahwa mungkin besok saya suci seperti itu. Maka di situ berarti coba ibu mempersiapkan bagaimana caranya. Kemungkinan kalau seandainya saya suci di kantor, itu harus diberikan juga cara seperti itu, karena bagaimanapun itu yang lebih baik. Tapi tadi kembali, kalau sudah tidak bisa semuanya, maka fattakullah, masalah bertakwalah sama kita, seperti itu. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apabila seseorang setiap ibadah motivasinya adalah pujian manusia selalu riya, apakah akan kekal di neraka? Dan kalau dia masih muslim, maka insya Allah kalau kekal tidak. Tapi kalau diazab atau tidak, bisa jadi diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia ibadahnya riya. Karena tadi riya itu kan syirik kecil. Syirik kecil itu dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah berkehendak mengampuni, kalau tidak Allah hajar. Tapi orang yang beriman itu tidak akan kekal di dalam neraka. Artinya orang yang beriman tidak menyekutukan Allah dengan kesyirikan besar itu tidak akan kekal di neraka. Walaupun mungkin ada yang diadab, di neraka. Seperti itu. Jadi itu dikembalikan kepada Allah dalam masalah seperti ini. Tergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seandainya beriman tidak pernah melakukan kesyirikan besar, apakah kekal? Allah akan insyaallah tidak. Nah, yang kedua, apakah ujian manusia bisa dikategorikan taubat? Tidak, ya. Taubat itu artinya adalah yang dari taubat itu melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Orang yang diibadahi selain Allah dan dia menerima, dia ridho dengan itu. Itulah taubat. Jadi dia menjadikan sekutu selain Allah dan dia merasa dia terima itu. Maka ini adalah melampaui batas. Orang itu melampaui batas seorang hamba. Dia seakan-akan seperti Tuhan. Seperti itu ya. Maka pujian manusia itu bukan taubat ya. Pujian manusia itu adalah sembelihan kepada Nabi. Sebagaimana kita pernah sampaikan, ada seorang sahabat yang memuji sahabat yang lain, Nabi katakan, "Qad qasai." Kau telah menyembelih leher teman. Itu pujian fitnah. Pujian itu adalah fitnah. Seperti itu Allah SWT. Jadi bukan
Ada orang yang dipuji yang tidak lihat juga. Jadi pujian itu kan bukan pujiannya yang masalah, orangnya yang masalah. Karena ria itu dalam hati, jadi bukan pujiannya yang salah. Tapi apa? Orang itu. Apa respon dia ketika menerima pujian? Itu yang menjadi masalah, bukan pujiannya. Pujiannya dia yang hukumnya tadi, hukumnya lebih baik kalau mau puji pakai apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, bahwasanya Allah kasih pasti bukan dari Allah kasih. Setelah menyebutkan kebaikan orang, dia bilang pasti bukan dari. Saya tahu orang seperti itu, dan Allah yang lebih tahu. Wala musaki Allahi ahad. Jadi pujiannya tidak ada hukum di situ. Walaupun sebaiknya dihindari berlebihan. Tapi respon orang yang puji itu bagaimana? Bagaimana kalau kita puji, apakah dia ria? Nah, itu yang menjadi masalah. Yang tiga, apa yang dimaksud mauquf dan marfu pada faktor masyaallah. Mauquf dan marfu itu dalam ilmu hadis, yang dalam ilmu mustalah hadis, artinya istilah hadis. Mauquf itu adalah sanad yang sampainya kepada sahabat, itu mauquf namanya. Jadi mauquf itu hadis. Jadi mauquf dan marfu itu adalah kategori hadis dari sisi ketersambungan sanad. Jadi kalau sanad menyambung sampai Nabi, jadi dari sahabat ini dari Nabi, itu namanya marfu. Marfu hadisnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau setelah hadis sanad yang riwayatnya sampai kepada sahabat saja, perkataan sahabat misalnya, itu mauquf namanya. Kita apa? Mauquf. Di bawahnya ada namanya maqtu'. Itu perkataan tadi. Jadi marfu, kemudian mauquf dan maqtu'. Jadi gitu ya. Jadi marfu itu artinya adalah sanad itu sampai kepada Rasulullah SAW, dari sahabat Rasul itu. Sementara mauquf itu yang ngomong sahabat yang ngomong mauquf seperti itu. Allah Rasul. Tapi yang keempat, saya pernah ketika safar sholat di masjid yang ada kuburannya, tidak tahu apakah saya tidak atau santai. Kalau nggak tahu nggak boleh. Kalau tidak tahu, insya Allah tidak. Karena Nabi katakan dalam hadis Ibnu Majah, Inna Allah tajawaza li ummati al-khata'.